bersih, murni. Makanya taubat yang bagus adalah at-taubah an-nasihah atau taubah nasuha, nasuhun atau taubah nasuh. Taubat yang bersih, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertaubat karena Allah, murni karena Allah, maka mendatangkan pahala. Jadi dia mendapat kebaikannya itu gara-gara dosa. Ketika dia bertaubat dengan taubat yang bersih, nasuh atau nasih, maka dia berdosa malahan jadi masuk surga ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu sendiri amal soleh. Amal soleh. Tetapi taubat yang tidak serius itu tidak disebut taubat nasuh. Kenapa? Karena dia melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak maksimal. Ciri-ciri taubat nasuh, taubat yang bersih, bagus, itu dia akan betul-betul berazam kuat untuk meninggalkan apa yang ia bertobat darinya. Ya, saya tobat tapi tobat gitu. Kalau kata orang Jawa, taubat sambel, pedes. Enak juga kalau nasi tok nggak ada rasanya, akhirnya makan lagi. Bahkan nasi jadi habis kalau ada sambelnya. Nah, itu berarti nggak nasuh. Ya, azamnya itu tidak kuat, tidak bersih seperti itu. Nah, jadi agama nasihat untuk Allah, untuk Rasulullah. Jadi kata Al-Maziri atau kata Ibnu Hajar di sini bahwa nasihat untuk Allah maksudnya apa? Kita murnikan ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk Rasulullah maksudnya kita dalam beribadah itu mengikuti petunjuk Rasulullah. Maksudnya untuk pemimpin kaum muslimin, kita mendukung pemimpin kaum muslimin dan mentaatinya dalam hal-hal yang ma'ruf. Itu nasihat kepada para pemimpin. Kemudian kepada umumnya umat Islam, maksudnya apa? Kita mencintai saudara-saudara kita dan kita berusaha semaksimal mungkin memberikan manfaat kepada mereka. Nah, di sini kata Imam Bukhari telah mengabarkan kepada kami guru kami Musaddad. Musaddad dari gurunya Yahya bin Yahya. Yahya dari gurunya Ismail dari gurunya Qais ibn Abi Hazim, Qais dari gurunya Jarir ibn Abdullah, Jarir bin Abdullah dari gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat Jarir bin Abdullah? Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis shalah. Saya berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan untuk menunaikan zakat. Wan nushi likulli muslim, dan menasehati setiap orang Islam. Di sini kata-kata wan nushi likulli muslim atas permintaan Rasulullah langsung. Jadi kadang-kadang Rasulullah itu ketika menerima tamu, orang-orang yang datang mau masuk Islam, Rasulullah ambil janji setianya. Dibaiat itu, Pak. Dibaiat. Dibaiat. Baiat itu artinya janji. Janji setia. Janji setia. Makanya dulu Rasulullah ketika di awal-awal dakwahnya di Mekah kan itu ada baiat Aqobah 1, ada baiat Aqobah 2, malam-malam lagi. Soalnya mata-mata Quraisy di sana sini. Malam. Ya. Baiat itu janji setia. Rasulullah mengambil janji setia kepada orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah. Janjinya enggak aneh-aneh, Pak. Enggak aneh-aneh janjinya. Alla nusyrika billahi wahdah. Kita tidak boleh berbuat syirik. Itu nomor 1. Untuk dia sendiri.
Loh, janji itu sebetulnya janji sama dia sendiri. Kan kita kalau udah asyhadu alla ilaha illallah ya memang harus mati untuk itu. Jadi bukan aneh-aneh, Pak. Ayo harus baiat, kasih harta kamu ke saya. Istri kamu juga kasih saya baiat. Harus kelompok saya saja kamu baiat. Nah, itu beda lagi. Nah, itu jangan-jangan bahaya itu mengatasnamakan baiat. Tapi untuk kepentingan bukan pribadi lagi. Rame-rame mungkin kalau bagi-bagi. Ya. Nah, jadi baiat itu artinya janji setia. Jadi kenapa Rasulullah minta kepada yang baru datang untuk berjanji setia untuk dirinya sendiri supaya dia tuh ada yang diingat kalau hidup. Ya. Jadi aku berbaiat kepada Rasulullah, memang Rasulullah perintahkan untuk sholat, Pak. Baiatnya sholat gak aneh-aneh, Pak. Pakai mushaf, ya, disumpah besok ganti semua. Nah, ini janjinya itu karena Allah. Jadi berbaiat itu karena Allah. Jadi pahala. Jadi sekali lagi, Pak, baiat itu janji setia. Janji setia untuk mengamalkan perintah Allah itu. Datang kepada Rasulullah yang waktu itu sebagai Rasulullah. Nanti ketika Rasulullah meninggal, ya pemimpin umat Islam. Tapi harusnya sama konteksnya, tetap berjanji nomor satu untuk tidak berbuat syirik, menegakkan sholat, menunaikan zakat, mengamalkan syariat Islam, itu intinya. Jangan berjanji tapi untuk yang negatif, bahaya. Ayo kamu MOU lu janji, tapi isinya maksiat semua. Wah, itu tidak boleh. Kamu kalau nggak janji, saya bongkar kasus kamu. Wah, nggak berani juga. Dibongkar-bongkaran jadi ya. Bongkar-bongkar. Wah, nanti kalau saya bongkar saya dibongkar lagi. Udahlah, diam atau gimana? Itu janjinya. Jadi janjinya untuk menjalankan syariat Islam dan untuk dia sendiri, manfaatnya untuk umat Islam. Sholat itu bermanfaat, Pak. Orang yang rajin sholat, kalau sholatnya bagus pasti peduli sama fakir miskin. Ya, peduli. Justru mendustakan agama, justru sholat bisa celaka kalau tidak betul-betul sholatnya. Kalau betul-betul sholatnya bermanfaat. Bahkan masjid. Jadi kalau sama-sama ke masjid tahu masalahnya, ini ada masalah. Nemu ngobrol, wah apa sih? Makanya Rasulullah kan kalau habis sholat menghadap ke makmum itu ngecek, Pak, si fulan mana? Kalau kita kan ya ikut sunnah Rasulullah lah. Mau ngelihat gimana? Sopo kowe delok-delok aku. Siapa kamu? Tapi Rasulullah hikmahnya menghadap itu apa? Bahkan kalau habis sholat subuh kadang-kadang Rasul nanya, siapa yang mimpi tadi malam? Rasulullah, saya mimpi kepala saya putus terus gelundung sendiri. Kepala saya lepas terus gelundung, terus saya kejar-kejar kepala saya. Gimana gitu? Itu mimpi buruk kata Rasulullah. Kalau mimpi buruk gak usah diomongkan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludah sedikit ke kiri 3 kali, udah menang. Jangan diviralkan atau diceritakan ya mimpi buruk itu. Nah, nanti Rasulullah mentakbirkan mimpi. Nah, jadi intinya untuk kekompakan umat Islam. Kan sudah sering saya ulang, Rasulullah itu datang ke Madinah 6 bulan atau 7 bulan buatnya masjid, nggak buat rumah. Rasulullah tinggalnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid, selama 6 bulan atau 7 bulan. Buat masjid dulu supaya ngumpul bareng, bisa komunikasi. Ini proyek ini harus selesai, gini-gini. Masjid lah tempat membangun umat ini. Seperti itu. Jadi betul, Pak. Harus kita kembalikan fungsi masjid. Titik, tidak ada koma. Harus masjid berfungsi kembali. Nah, harus. Gimana caranya? Ya tunggu anak-anak muda, murid-murid kita yang membantu kita merealisasikannya. Kita yang tua-tua sibuk ya. Nah, kita didik yang muda-muda. Pokoknya harus gimana caranya. Nah, jadi intinya baiat itu janji setia kepada Allah, kepada Rasulullah untuk mengamalkan syariat Islam, sholat, zakat, terus apa? Wan nushi likulli muslim. Rasulullah ngasih tekanan kalau sama dia, dan kamu ya harus menasehati setiap muslim. Ya, Rasulullah tuh pesan sama dia, wan nushi likulli muslim. Kamu harus betul-betul punya hati yang tulus kepada setiap orang muslim. Sebetulnya kepada non muslim juga, Pak, tapi umat Islam lebih. Harus kita tulus
mencintainya, menolongnya, memberikan yang terbaik untuk saudara seiman. Bayangin Pak, itu dijanjiin janji setia. Sebetulnya sih sumpah-sumpah pejabat juga gitu juga sih, mendahulukan kepentingan di atas kepentingan pribadi. Ya sebetulnya udah bagus, cuma ya prakteknya aja sebetulnya. Cuma kalau bisa yang pertama setia kepada Tuhan, kepada Allah, karena sumpahnya juga pakai itu. Bukan untuk negara nomor satu, untuk agama insya Allah nggak bertentangan itu. Jadi yang masalah itu orang yang suka bentur-benturkan Pak antara agama dan negara. Nah, itu nggak tahu ya apa maksudnya, padahal nggak usah dibenturkan. Jadi ketika kita melaksanakan syariat Islam, agama ini tidak bertentangan dengan kita berkeluarga atau berwarga negara seperti itu. Nah, jadi sekali Pak, baiat Rasulullah nggak aneh-aneh Pak, nggak aneh-aneh. Umur baiat. Ya. Jadi sekali lagi baiat itu janji setia dan itu dilakukan oleh setiap pemimpin kepada rakyatnya, bos kepada pegawainya, itu janji kayak MOU sebetulnya. Cuma dulu kan ucap aja. Intinya untuk menanamkan tanggung jawab. Dan intinya baiat itu sekali lagi nggak aneh-aneh. Ya untuk keselamatan dia sendiri, jangan syirik, terus membela yang benar. Jangan memberontak, itu salah satu nasihat Rasulullah ketika baiat, jangan memberontak kepada pemimpin kecuali itu pemimpin udah kafir beneran dan jahatnya nggak ketulungan dan kita punya cara untuk menyelesaikan itu. Kalau belum sanggup pun jangan dulu. Itu salah satu baiat Rasulullah dulu kepada para sahabat ketika di baiat Aqabah. Wa allandunazi al-amru ahlahu. Jangan kita rebut kepemimpinan dari yang sudah memegangnya, ya, sampai kita melihat kufran bawah, kekufuran yang nyata, nampak, dan kita punya bukti serta kita punya solusi untuk itu. Seperti Rasulullah ketika dipimpin oleh orang Quraisy, Masjidil Haram dikotori oleh kesyirikan, belum bisa Pak. 13 tahun belum bisa. Nanti hijrah dulu ke Madinah. Bahkan larangan untuk memerangi Quraisy ada di situ. Bahkan kita kasar kepada atau mencaci Tuhan-Tuhannya mereka, kalau nggak ada butuhnya itu dilarang. Karena nanti mereka caci balik, kita habis. Seperti itu. Makanya Rasulullah melihat situasi dan kondisi, dan itu juga petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi di sini, jadi Jarir itu termasuk sahabat Nabi, dan insya Allah sahabat Nabi secara umum seperti itu. Kalau udah berjanji itu betul-betul diingat-ingat, ya, betul-betul diingat-ingat. Jadi sampai diterangkan pada satu ketika, fakana di sini terangkan dalam satu riwayat, fakana Jarir idza ishtara syai'an aw ba'a yaqulu li sahibihi i'lam anna ma akhadna minka ahab ilaina mimma atainakahu fakhtar. Ya kalau jual beli, ya sebetulnya sih enggak harus rinci begini, tapi saking dia menghayati itu, kalau dia jual beli, dia beli barang nih, beli sepeda kalau sekarang, dulu beli onta. Jadi sungguhnya barang yang kita dapat itu lebih bagus, lebih kita sukai daripada yang kita kasihkan ke kamu, ini barang istimewa. Kalau memang faktanya seperti itu, bukan mobil bekas kecelakaan tabrakan dibilang bagus, habis pakai berapa kali gak mau jalan. Itu banyak showroom-showroom yang kurang jujur. Walah banyak, apalagi di Jawa Pak. Mobil bekas kebanjiran di Jakarta yang hanyut-hanyut itu aman, bebas banjir, tenggelam dulunya. Ya, nah itu menutupi aib, tidak boleh. Nah, terus juga Jarir pernah begini. Dalam riwayat Imam Tabrani ada pembantunya, ishtara lahu farasan bi 300, beli kuda harganya 300 dirham. Bisa 300 dirham, 300 dinar. Kalau kuda sih sekarang harganya paling murah itu 30 juta. Itu kuda-kuda biasa Pak, nggak terlalu kuat. Kalau yang mahal kudanya Prabowo. Kuda-kuda yang itu tuh mahal Pak, mahal kuda itu.
Dulu mahal, sekarang juga mahal kuda. Kayaknya dulu waktu saya SD di Blengkong itu masih ada kuda, tapi hidup segan mati tak mau lembek kudanya di keraton daerah situ. Tapi sekarang udah nggak ada ya. Mungkin sekarang pacuan kuda aja. Oke, ala kulihal intinya pembantunya suruh beli kuda. Akhirnya beli harga 300, dapat 300 dirham. Kemudian dikasihkan ke Jarir, falamma ra'ahu jaa ila sahibihi. Ya, ketika udah datang kudanya dilihat sama Jarir. Ini mah kuda bagus. 300 murah banget. 300 murah banget. Akhirnya apa? Jarir bawa kudanya nemuin yang jual. Mau ngomong apa? Mau ngomong begini, inna farasaka khairun min 300. Kudamu itu harganya lebih dari 300. Tadi pembantu saya beli 300, ini sebetulnya lebih mahal dari 300. Ono Pak orang begitu. Wong ono. Ya ada Jarir. Karena mungkin yang jual itu orang kampung Pak. Orang kampung itu Pak dikasih garam 1 kotak, rotannya diambil semua. Iya enggak apa-apa. Ya, dikerjain kan, pohon segede drum gitu. Oh, ditebang, dikasih apa? Kesiannya tidak sesuai. Ya, karena kan enggak ngerti, enggak tahu. Sebetulnya walaupun dia bukan orang Islam ya kita harus jangan menguras banget begitu. Kalau dia enggak tahu kasih tahu, Pak. Oh, ada raja. Gimana ya? Boleh enggak, Pak? Ada raja, jangan ke sana. Gimana itu, Pak? Kalau dibiarin nanti dinasihatin sama polisi, kalau dikasih tahu bisa intervensi diri lebih cepat, balik lagi. Atau pura-pura ngopi. Udah ngopi pasti didatangi polisi. Aduh, polisinya ini tahu aja. Nah, ada itu Pak, sedih. Pura-pura ngopi malah tetap didatangi, ditanya surat-surat. Ya Allah Pak polisi, tega banget. Ojo ngono lah. Ya cuma datang aja silaturahim nggak apa-apa. Udah tahu lah Pak, SIM-nya mati. Soalnya susah buat SIM-nya tuh ribet gitu. Oke, mungkin sekarang enggak. Oke, ala kulli hal. Jadi kata Jarir, inna farasaka khairun min 300. Kudamu itu lebih harganya itu lebih dari 300. Kenapa cuma dijual 300? Falam yazal yazidu hatta atahu 800. Dia tambahin sampai 800. 300 jadi 800. Ada Pak orang itu. Iya karena memang sesuai Pak. Kuda itu seharga gitu. Bisa segitu loh, pasarannya itu tahu. Nah, jadi sama Pak, nanti ada orang mau jual kebon kemurahan, nasihatin aja, sebetulnya pasarannya itu nggak apa-apa Pak, naikin aja. Karena orang kan kadang-kadang nggak tahu pasar, nggak tahu harga. Kita nasihatin itu bentuk dari kecintaan kita kepada seorang muslim, bukan malah dikerjain. Nah saya kemarin cerita waktu di Surabaya di Al Irsyad ada temen, saya sebut namanya nanti gibahin ya. Jadi musim HP pertama itu Pak, HP Siemens itu lah ya, Siemens, tahu nggak Pak? HP Siemens itu, yang zaman dulu lah, Nokia temannya M Jago itu loh, yang wah senang sekali. Dulu ada teman Singapura aja yang punya HP, jadi ada yang dari Singapura 2 orang, dari Malaysia punya HP. Itu HP ayam berkokok aja udah paling keren dulu. Jadi 2000 berapa berarti? 2006, 2007, 2005, 2004. Nah, jadi kalau telepon pinjem punya dia. Ustadznya aja HP-nya biasa dulu. Bagus juga sih Pak, Gus Android-nya nggak ada sombong-sombongan. HP cuma begitu aja. Nah, jadi dia jual ini sama kotak-kotaknya, bos. Pas sampai itu saya bawa pulang ke sini Pak, ya liburan atau sudah selesai ya, saya pulang cari rumput itu, saya bawa Pak. Senangnya. Tapi kalau habis dicas itu langsung bawa sebentar, dapat SMS sekali, mati gitu loh. Saya baru sadar, itulah yang namanya ngedrop. Kenapa dia enggak ngomong? Jual aja waktu di sana. Sampai di sini enggak bisa dipakai Pak. Dicas aja mati. Pakai sebentar mati. Tuh Pak ngedrop itu Pak. Kan ada jengkel banget tuh Pak. HP baru udah ngedrop lagi. Harusnya dia ngasih tahu ini HP ngedrop.
habis cucukin 5 menit mati lagi, mau beli nggak? Nggak mau lah. Tapi dia ingin dapat uang, nggak ngasih tahu bahwa itu HP ngedrop. Ada kan yang begitu? Ada. Harusnya kasih tahu ini ngedrop, terserah mau diberi berapa. Harga normal seperti baru. Ya sesuai, ya nggak ada mau lah kalau kita kasih. Nah itu kadang-kadang ya kita harus nerima aja Pak, nerima. Ini bukan, udah saya nggak bisa jual HP rusak, udah musibah kita itu, jangan kita alihkan ke orang. Itu namanya hasad, ingin orang celaka. Belum lagi ada sebagian orang Pak, ya Allah Pak, sebagian orang itu udahlah terima aja, nggak mau protes Pak. Sebagian orang itu nggak mau protes Pak, padahal dia benar. Udahlah nggak enak katanya, padahal dia dibohongin. Mungkin kalau protes sedikit mungkin agak sadar itunya. Tapi sebagian orang kan ada yang malu gitu Pak. Yang nagih hutang yang malu. Ya kan? Yang punya utang nggak tahu malu. Nah, mudah-mudahan kita banyak duit ya, amin. Nah, ala kulli hal itu Jarir, itu praktek dia bahwa dia itu betul-betul mencoba memberikan nasihat kepada seorang muslim. Ini masalah dunia, apalagi masalah akhirat. Masalah akhirat, yaitu kita saling mengingatkan ya tentang sholat, zakat, puasa, ibadah-ibadah yang ma'ruf yang lainnya. Kita itu saling mengingatkan, jangan didiemin. Jangan didiemin. Kalau didiemin nanti yang ngasih nasihat setan atau manusia berwujud setan. Manusia berwujud setan. Manusia berhati setan. Nasihat juga Pak. Ngasih nasihat. Gak ada orang gak ngasih nasihat. Cuma masalahnya nasihatnya palsu atau nasihat betul, itu aja. Loh, Fir'aun itu nasihatin Pak, nasihatin kepada rakyatnya. Jangan percaya sama Musa ya. Jangan ikut-ikutan Musa ya. Musa itu jelek, Musa itu pengacau. Nasihat itu. Bahkan kalau Fir'aun yang ngomong didengar Pak, karena punya pedang, karena punya tentara. Iya, nasihat. Jadi nasihat pemimpin kepada yang dipimpin kuat. Makanya pemimpin harus bagus. Biar enggak menyalahgunakan nasihat. Kalau menyalahgunakan nasihat bahaya, bisa dibalik-balik. Nabi Musa dibilang penjahat padahal dia yang penjahat. Itu menasihati juga, menasihati rakyatnya. Kalau bisa sampai bersumpah. Ya, seperti kasus iblis. Iblis itu menasihatin juga. Innilakuma laminan nasihin. Saya itu menasihati kalian berdua loh, Adam, bisikan. Ya, fawaswasalahuma liyubdiyalahuma mawuriya min sawatihima. Kemudian iblis membisik-bisikan kepada Adam dan Hawa supaya apa? Supaya bisa mencopot pakaian Adam dan Hawa supaya kelihatan auratnya. Ya, sampai apa? Waqala, dan berkata nasihat iblis itu ini, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain au takuna minal khalidin. Wahai Adam Hawa, saya nasihatin nih, kalian berdua itu nggak boleh dekat-dekat Tuhan, bawa-bawa Tuhan juga. Nanti kita lanjut ya, Abu Jahal yang bawa-bawa Tuhan tadi tuh, yang waktu minggu kemarin saya jadi ingat lagi. Jadi Adam Hawa, Tuhan kalian itu loh, bawa-bawa Tuhan juga Pak, bawa Tuhan, bawa agama juga, serius. Tuhan kalian itu nggak melarang kalian deket-deket sama pohon itu, kecuali supaya kalian nggak kekal, supaya kalian tuh nggak jadi malaikat. Supaya kalian apa? Enggak kekal. Kalau ingin kekal, deket-deket. Loh, lihat Pak. Kenapa Allah larang kamu deket-deket ke pohon itu? Karena kalau kamu dekat sama pohon itu, nanti kamu bisa jadi tidak kekal. Kalau menjauh tidak kekal, tapi kalau dekat kamu bisa jadi kekal. Padahal kata Allah, jangan deket-deket ini pohon. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan deket-deket kata Allah sama pohon ini, nanti kamu menzolimi diri kamu sendiri.
Kata Allah, jangan deket-deket, nanti bisa rugi. Kata iblis, deket-deket aja supaya nggak rugi. Dibalik terus. Tapi atas nama nasihat. Nasihat. Jadi nasihat itu Pak, biar salah bisa sukses. Loh iya. Biar salah bisa diamalkan. Nasihat tuh biar salah bisa diikuti dan bisa berfollower. Nah, biar itu jelas-jelas menentang ajaran Allah, kalau dinasihatkan, disampaikan, ada followernya, mungkin bisa banyak. Serius. Nah, makanya iblis terus. Bahkan kata iblis, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wahai Adam, mau enggak aku kasih kamu petunjuk? Ya, pohon kekekalan. Wahai Adam, mau enggak aku kasih petunjuk sama kamu kepada syajaratil khuldi, pohon kekekalan, wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang enggak akan bisa habis. Mau enggak? Coba Bapak orang kampung digitu-gituin terus, ayo murah aja, cicilan murah. Wah, besoknya pusing. Ya, udah jelas-jelas ada yang siap menjebak dia, tapi digoda terus Pak, digoda terus, ikut. Lihat tuh Pak, bahasanya iblis sopan banget Pak. Hal aduluka, sopan nggak? Hal aduluka ala syajaratil khuldi, maukah engkau aku kasih tahu pohon kekekalan? Kalau kamu makan dari buah pohon itu, kekal kamu. Padahal justru kalau kita makan dari situ jadi nggak kekal di surga, dikeluarin. Dibalik Pak, negatif jadi positif, positif jadi negatif, jelek jadi baik, baik jadi jelek, itu bisa. Dan di akhir zaman akan banyak terjadi. Kata Rasulullah, badiru bil a'mali fitanan kaqita'in minal lailil mudlim. Cepat-cepat beramal tuh, nanti kalau akhir zaman tantangannya tambah gede, fitnahnya besar banget fitnahnya. Jadi fitnah itu kayak potongan-potongan malam gelap. Ya. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiron. Orang itu sampai saking besarnya fitnah, pagi-pagi muslim, mukmin, sore kafir. Sebaliknya, sore muslim, pagi kafir. Begitu. Saking apa? Kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, jual agamanya untuk dapat cuan, untuk dapat duit, untuk dapat dunia. Jadi mungkin apalagi kata Rasulullah, ciri-ciri kiamat, ya, ciri-ciri kiamat kecil dan itu akan menuju kepada kiamat besar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa? Yukhawwan fihal amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya dibilang pengkhianat. Wa yu'tamanu fihal kha'in, yang jelas-jelas berkhianat, jelas-jelas rusak, dibilang amin, terpercaya karena banyak duit. Karena apa? Punya kekuatan, punya balat, punya teman. Itu ngeri seperti itu. Makanya kata Rasulullah, kita harus berpegang teguh dengan kebenaran itu. Nah, karena itu nanti bisa dibalik-balik. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Na'udzubillahi minal fitan. Kemudian kita baca hadis yang kedua. Oh iya, itu Pak ya. Tadi iblis itu sukses. Dia sabar. Sabar dengan bahasa yang santun, nasihat, kena juga Adam dan Hawa. Akhirnya apa? Deket-deket. Habis deket-deket, makan-makan. Akhirnya makan, akhirnya bajunya lepas, tersingkap auratnya, akhirnya Allah murka, dikeluarkan dari surga. Kita anak cucunya, tapi itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Sudah terjadi, kita bertaubat, Nabi Adam juga bertaubat, lanjutkan. Apa perintah Allah di muka bumi ini? Itu. Jangan, waduh kenapa ya Adam dulu makan pohon? Udah terjadi. Sekarang Pak, kita bermaksiat, kita salah, kalau udah terjadi istighfar aja, nggak usah. Malah kenapa nggak usah? Kenapa saya nggak jadi nabi aja? Oh jangan. Udah istighfar, astagfirullah. Dengan istighfar derajat kita naik. Itu lain sama iblis. Iblis itu habis berbuat dosa malah nantang lagi. Ya, habis berbuat dosa, tidak mau sujud, malah nantang lagi. Ya, jangan matikan saya mau sesatkan Adam. Pokoknya dendam kesumat sampai Adam ke dunia, ikut juga ke dunia, karena memang Allah usir.
Tapi apa? Saya mau sesatkan semua anak cucunya. Itu Pak, hasad. Makanya penyakit hasad itu asli dari iblis. Ya, kita itu nggak suka Pak ngelihat orang senang. Mudah-mudahan kita bisa menghilangkan itu karena berbahaya sekali. Sementara nasihat kepada umat Islam atau kepada sama muslim itu yaitu menghilangkan hasad, kita senang apa yang dia senang, dan itu berat kalau nggak dilatih. Makanya Rasulullah pesan kita harus menasihati setiap muslim, maksudnya kita harus bermanfaat, kita harus mengajak dia untuk yang baik-baik. Itu nasihat ya, bukan nasihat yuk judi online nanti ujung-ujungnya gantung diri. Yuk, ada kan orang ngajak judi online? Ada Pak, pinjaman online yang jelas jahat ada juga kan, ngajak itu lewat-lewat, lagi buka YouTube lewat. ya ternyata kakak dan KTP-nya dipinjem, tahu-tahu ditagih. Ya, jadi semua orang itu mengajak, menasihati untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi nasihat kepada sesama muslim bukan berarti kita nggak menasihati orang non muslim, justru walaupun dia bukan orang muslim, kalau itu kebaikannya kita nasihati, makanya kita ngajak ke Islam. Bayangin Pak, Rasulullah itu punya pembantu orang Yahudi, masih kecil, satu saat sakit, udah mau meninggal. Akhirnya Rasulullah datangi dan berkata, aslim, masuk Islam. Ya, karena Tuhannya sudah Allah juga Pak, Yahudi Tuhannya Allah, sama sudah, cuma nggak ngakui Nabi sebagai Nabi aja. Ya, terus ajaran-ajarannya ya otomatis tidak mengikuti ajaran Muhammad itu. Ada beberapa yang sama, tapi tetap syarat seorang jadi muslim ya harus bersahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, aslim, masuk Islam. Ada bapaknya di situ Pak. Ada bapaknya anak Yahudi ini. Kata bapaknya ketika dengar Rasulullah menasehatin, itu nasihat Pak, nasihat. Itu berarti dakwah. Iya, jadi nasihat itu artinya murni suci. Ya dakwah yang betul ya dakwah yang murni suci karena Allah Subhanahu wa taala. Kata bapaknya, jadi anaknya itu udah mau masuk Islam, cuma kan ada bapak nih gimana? Terus ngeliat ke bapaknya, kata bapaknya, "Ati Abul Qasim." Iya, taati Abul Qasim, taati Muhammad. Jadi tahu bapaknya ajaran Muhammad itu benar. Coba kalau nih Muhammad diam-diam aja, Pak. Diam aja. Oh, kasihan ya. Udah Kristen bagus, Yahudi bagus, semua agama bagus, masuk surga kok. Yang penting nggak nyolong ayam, yang penting nggak korupsi. Semuanya bagus. Oh, nggak mau masuk Islam nanti. Bahaya, Pak. Bahaya. Udah. Yang penting kita bagus-bagus aja, nggak apa-apa. Karena itu nasihat. Nasihat kita kepada sama manusia, karena menurut kita hidup itu bukan di dunia saja, hidup kita itu ada yang nanti di akhirat, itu yang paling menentukan. Coba Nabi Muhammad diam-diam aja, mati aja, nggak apa-apa, saya nanti ya bukan saya nggak ikut-ikutan karena matinya mati Yahudi. Oh enggak, berusaha dulu. Coba Nabi Muhammad diam-diam, ketika masuk Islam ini Pak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasulullah senangnya bukan main. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillahilladzi anjahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari kekal di neraka karena sebab saya. Memang ada nasihat itu. Mungkin ketemu hati yang bening Pak, dalam fitrah. Ya termasuk bapaknya, ternyata bapaknya diem-diem suka sama Islam, setuju. Sebagian orang itu sudah suka, cuma gengsi. Nah ini mungkin ya termasuk pamannya Nabi, Abu Thalib. Ketika udah mau sakaratul maut, Nabi datang. Tapi masalahnya ada temannya dua di situ, Umayyah bin Khalaf, ya, sama satu lagi, ya Allah saya lupa, dua. Temannya banget itu, Abu Thalib temannya, teman satu SD lah mungkin, pasti teman akrab gitu. Kata Rasulullah, ya ammi, wahai paman, saudara bapak, cobalah ilaha illallah. Maksudnya ikuti agama tauhid, la ilaha illallah. Itu kalau ngomong la ilaha illallah itu maksudnya apa? Berarti berhala-berhala itu salah. Berdoa itu hanya kepada Allah. Berhala itu salah. Lata, Uzza, Hubal berarti salah itu. Kalau paham la ilaha itu harusnya paham itu. Makanya Abu Thalib
Rasul ajak ya ammi qul la ilaha illallah wahaju biha indallah. Saya akan bela habis-habisan nanti di sisi Allah. Yang penting punya syaratnya dulu, la ilaha illallah dulu. Dia ngelihat ke temannya ada 2 Pak, teman se-SD, kalau SD mungkin. Punya teman akrab. Woi, Abu Thalib. Woi, apa kalau bahasa Jawa, Pak? Bro. Itu bahasa Inggris, brother. Bro, ente nih apa nggak malu? Mau taruh mana mukanya? Agama baru kok. Ajaran anyaran, Islam anyaran opo iku? Ada aja. Nggak malu kamu? Udah mau la ilaha illallah gara-gara koncone, Pak, 2 ini. Rasulullah ngulangi, ya ami kul la ilaha illallah, ami pamanku, saudara bapakku, katakan la ilaha illallah. Temannya lagi, atargobuan milati Abdul Muthalib, kamu nggak suka agama nenek moyang ya Abdul Muthalib? Tuh Pak, tuh kan bahaya Pak, punya teman yang CS yang sesat tuh bahaya Pak, sampai bapak mau mati nggak ikhlas dia masuk surga Pak. Itu hasad Pak. Makanya Pak, jangan berteman sama yang gitu. Jadi 2 orang ini tadi yang ngelarang Abu Thalib itu satunya masuk Islam, dulu ngelarang orang, alhamdulillah hidayah. Satunya enggak, Umayyah bin Khalaf mati kafir. Satu lagi kok saya lupa, nantilah. Silakan Bapak baca Sahih Muslim tentang Nabi SAW tetap menasihati Abu Thalib sampai detik-detik terakhir. Kalau kita kan males Pak, wis mati ya mati, mau mati kafir mau apa wis, yang penting aku banyak duit, punya mobil, istri 4, jadi pejabat, nggak punya cicilan, wis. Haruslah kita menasehati sebisa kita, semampu kita. Nah, ini sebetulnya Pak pesan Rasulullah kepada Jarir dan kepada kita. Nah, Jarir yang memviralkan ke kita. 41. Berapa menit lagi? 2 menit. 2 menit. Jadi Imam Bukhari menutup Kitabul Iman dengan masalah nasihat, kata Ibnu Hajar, ya, atau hadis ke-58 Pak, 2 menit sangat berharga, bisa cetak gol kalau main bola. Sami itu Jarir bin Abdullah yaqulu yauma matal Mughirah bin Syu'bah. Nah, ini hadis yang terakhir Pak, hadis 58. Kata Jarir, kata Jarir ketika wafatnya Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah itu temannya Pak, tapi gubernur. Kalau zaman Rasulullah, zaman sahabat, gubernurnya sahabat juga. Jadi Mughirah bin Syu'bah itu orang Taif, dia kan gubernur Kufah Pak. Gubernur Pak, sahabat Nabi Pak, badannya gede, orang pintar. Meninggal. Pas dia meninggal, kemudian Jarir naik mimbar berpidato, alaikum bittiqaillah wahdah la syarikalah, kalian hendaknya bertakwa kepada Allah, jangan syirik, ya. Wal waqar wasakinah, tenang, ya, hatta ya'tikum amir, sampai ada penggantinya. Ini amir kita meninggal. Karena waktu itu di Kufah itu Pak, sering pertumpahan darah gara-gara antara rakyat dengan pemimpin itu betul-betul goncang Pak. Makanya dia pesan tenang sampai nanti ada gantinya. Akhirnya Muawiyah nanti ngutus Ziyad sebagai penggantinya Mughirah bin Syu'bah. Nah, jadi intinya kenapa dia menasihati itu? Karena jangan sampai ada pertumpahan darah lagi gara-gara memperebutkan kepemimpinan. Itu nasihat Pak, nasihat Jarir kepada masyarakat. Dia kalau dipikir wis berantem, yang penting tadi tuh saya muslim, istri saya 4, enggak punya utang, enggak punya cicilan. Udah, dia nasihati, santai dulu, tunggu pemimpin yang baru. Jadi Imam Bukhari menutup dengan kitab nasihat. Salah satu hikmahnya kata Imam Ibnu Hajar supaya kita mengamalkan, dia nasihat dari Imam Bukhari agar kita mengamalkan hadis-hadis yang sahih dan menjauhi hadis-hadis yang palsu atau lemah sekali. Itu intinya kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Mudah-mudahan kita bisa menemui Ramadan, sepertinya ini terakhir untuk menjelang Ramadan, dan kita jumpa lagi setelah Lebaran. Mudah-mudahan kita husnul khotimah dalam akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.